nanti kita buka puasa di sini aja. Sorry, nanti kita sambung ya. Sorry. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, ketahuan deh. Saya lagi ada di Senayan City, salah satu pusat perbelanjaan favorit saya untuk berbelanja. Maklum, kan bentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Jadi perlu menyambut sesuatu juga dengan yang baru. Tapi memang nggak harus sih. Tapi kebetulan aja nih karena sepatu saya sudah 10 tahun nggak diganti. Jadi saya beli deh. Gimana? Bagus nggak? Lagi sale soalnya. Tuh. Soalnya tadi saya dapat SMS, katanya lagi ada sale di sini, makanya saya datang. Pas memang saya butuh. Saya bukan gaya hidup yang hedon loh, tapi memang karena sesuai dengan keperluannya. Islam memang mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana alias tidak bermegah-megahan. Islam juga menyarankan untuk kita membeli barang yang halal tapi yang bermanfaat. Nah, tapi kenyataannya banyak sih kalau kita membeli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan, tapi karena kita inginkan, ngaku, ayo, saya juga sih sebenarnya. Tapi bagaimana Islam juga mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana mengantisipasi yang namanya budaya boros atau gaya hidup konsumtif. Nah, ikuti perbincangan saya bersama dengan Din Samsudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam Risalah Hati. Assalamualaikum Bang. Lagi jalan-jalan di mall. Iya, ini kan udah menjelang Lebaran. Biasaan nih saya dan keluarga selalu menyiapkan setidaknya pakaian baru Bang. Gitu kan katanya ada lagunya tuh. Baju baru, alhamdulillah. Kan begitu. Iya, tapi ada ungkapan hikmah dalam bahasa Arab. Laisal 'id bil libasin jadid. Apa tuh Bang? Bukanlah hari raya dengan baju baru. Walakin al-'id bitaqwal jadid. Tapi hari raya itu dengan ketakwaan yang baru. Tapi nggak apa-apa kan Bang kalau kita merayakan dengan baju baru? Boleh, tidak salah tentunya. Tapi tentu jangan berlebihan. Karena masalah yang kita hadapi sekarang ini ada paradoks Ramadan. Ada pertentangan antara nilai-nilai Ramadan dengan perilaku umat yang sering disebut bersifat konsumtif. Boros gitu ya Bang? Konsumtif, tidak hanya boros tapi cenderung untuk berkonsumsi. Ini lawannya produksi. Seharusnya mencipta, bukan hanya mendapat atau menerima. Tapi konsumtif ini sudah menjadi semacam isme, paham, sehingga ada konsumtivisme. Setelah konsumtivisme Ramadan, sehingga ya tadi seperti di sini mal-mal penuh sesak. Padahal yang harus penuh sesak akhir Ramadan ini harus di masjid. Iya, mesti itikaf ya Bang ya? Itikaf. Maka ada yang mengatakan jangan zakat mal dong, zakat malnya dilupakan. Waduh, ini teguran buat saya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau sekedar ini jangan berlebihan. Karena agama itu tidak menyukai yang berlebihan. Itu nanti jatuh ke dalam sikap boros, tabdzir ya. Pelakunya namanya mubadir. Yang oleh Al-Quran itu, waduh, itu dianggap sebagai temannya setan. Gitu ya. Tapi banyak juga kalau yang menjadikan momen Lebaran ini sebagai kan motivasi supaya puasanya ini jadinya lebih semangat lagi. 30 hari, 29, 30 hari gitu. Karena ada yang ingin dicapai, menyambut hari kemenangannya dengan beli barang-barang baru. Saya katakan tidak salah. Tapi tentu yang lebih penting substansi Ramadan. Ibadat Ramadan yang kita lakukan itu untuk penyucian jiwa, penguatan diri, ya. Dan jangan lupa esensi puasa dan Ramadan itu imsak. Imsak itu esensi dari ibadah Ramadan, artinya menahan diri. Kemampuan mengendalikan diri inilah yang akan bawa kita kepada ketakwaan. Maka jangan terlalu konsumtif. Karena ini kata BPS, konsumsi penduduk Indonesia pada bulan Ramadan naik hampir 2 kali lipat. Oh, sampai sudah di situ. Padahal ya seharusnya pada Ramadan itu turun. Iya. Karena kita berpuasa kan, tapi rupanya hanya mengganti jadwal makan. Biasanya makan pagi, siang, malam, sekarang hanya buka dan sahur. Tapi volumenya 2 kali lipat. Tapi bukan itu aja Bang. Kalau namanya mall itu gencar tuh dengan namanya apa? Midnight sale. Jadi pulang taraweh itu ada godaan-godaan namanya sale. Gimana tuh menyikapinya Bang?
Kalau karena itu, mari kita kembali pada esensi Ramadan, menahan diri, ya secukupnya, seperlunya. Kalau perlu baju baru, ya kalau baju lama belum terlalu usang, pakailah kan masih. Jadi intinya konsumtif, cenderung untuk membeli, padahal harusnya produksi. Nah ini hidup hemat, hidup sederhana, ya. Sebenarnya agama sangat menekankan kita jangan terjebak kepada ekstremitas yang berlebihan, yang disebut tabdzir tadi itu, atau pemborosan, karena orang mubadir itu sahabatnya setan, kata Al-Quran. Iya. Oke, baik Bang. Nah, bagaimana nih seorang Muslim ini untuk bisa mengatasi yang namanya pemborosan? Kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama dengan Bang Din Samsudin setelah yang berikut ini. Bang Din, pada saat saya belajar ekonomi, kita dituntut untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan secara baik. Baik itu untuk membeli sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Islam juga mengajarkan demikian nggak untuk melakukan perencanaan sebelum bertindak? Sangat sekali diajarkan oleh Islam. Pertama, Islam itu mendorong umatnya untuk melakukan perencanaan. Agar hidup kita itu terencana. Ya, ayat Al-Quran mengatakan ya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah setiap diri melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok, untuk masa depan. Jadi Islam sangat berorientasi pada masa depan, yaitu future oriented. Maka disitulah harus ada perencanaan. Perencanaan dalam semua hal, perencanaan studi, perencanaan berkeluarga, termasuk perencanaan untuk berkehidupan berumah tangga, ya. Untuk memenuhi kehidupan rumah tangga haruslah dalam sebuah perencanaan. Iya, supaya tadi kita juga jangan terjebak dalam perilaku gaya hidup yang boros, yang terlalu konsumtif. Iya. Tapi dampak terburuk bagi kita kalau budaya boros ini terus kita biarkan aja, Bang. Iya, jelas sekali. Pertama, ya, Al-Quran ada mengatakan, janganlah kau letakkan tanganmu di kudukmu, pelit, bakhil, ya. Tapi juga jangan kamu buka sebuka-bukanya, boros. Ya. Kalau itu kau lakukan, kamu akan merugi, kamu akan menyesal. Ya tentu secara logis, ya, secara rasional, kalau kita cenderung dalam hidup boros, maka harta benda yang kita hadapi, yang kita miliki akan habis begitu saja. Dan belum tentu kemudian rezeki itu datang. Dan jangan lupa, ketika kita boros yang melanggar perintah Tuhan tadi itu, kekayaan yang banyak sekalipun bisa tahu ludes. Dan tidak sedikit orang-orang yang terjatuh ke titik nadir dalam kehidupan finansial ekonominya itu. Nah, gimana tuh caranya Bang supaya kita tidak larut dalam perilaku boros? Saya kira ya pertama kita harus punya daftar tentang keperluan dan kebutuhan hidup. Nah itu dia yang saya nggak pernah bikin tuh. Kalau udah pergi main belanja aja lapar mata Bang. Dan kedua kita membeli apa yang kita perlukan. Iya. Namun yang kita perlukan, yang kita beli itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Harus punya kemampuan mengendalikan diri. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Begitu ada iming-imingan promosi, apalagi di sekitar Lebaran hari raya ini ya Pak, sale-sale ya. Sale. Oh sale. Saya kira sale. 50% sale. Undang-undang lagi puasa tulisannya dianggap sale. Sale ya. Sale ya. Tapi saya kira seperti yang tadi sudah diisyaratkan, mungkin kalau mau ke mall, berpasar, apa kebutuhan kita? Dan kita membeli sesuai yang kita rencanakan. Tuh, membeli sesuai apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ya, apalagi jangan itu. sampai begitu sampai di mall ada yang baru ternyata. Nah, sekarang juga dengan kartu kredit kan membawa kemudahan. Kan? Iya, Tapi jangan lupa itu memancing untuk gesek-gesek dan basah terus. Betul. Akhirnya pas harus bayar, ternyata pemasukan gajinya tidak mencukupi. THR-nya nggak turun. Inilah yang dilarang oleh agama. Kamu mencampakkan diri dalam kebinasaan. Nah, sesuai dengan pepatah yang dulu tadi itu besar pasak daripada tiang. Jadi
haruslah hidup berencana, kemampuan mengendalikan diri, dan ada skala prioritas. Iya. Artinya kita beli apa yang kita perlukan saja ini. Nah, kita mau meneladani akhlaknya Rasulullah. Rasulullah kan juga sebenarnya bukan orang yang susah, bahkan cenderung orang yang kaya, tapi gaya hidupnya cenderung sederhana. Sangat sederhana sekali. Bahkan untuk makan, ya beliau sebenarnya mau makan apa saja bisa. Ya. Minta kepada umatnya pasti berlomba-lomba untuk membawa. Tapi beliau bersabda, makanlah setelah lapar. Tapi berhenti sebelum kenyang. Itu ternyata hidupnya menyehatkan. Dan itulah puasa. Puasa ini latihan. Sumu tasihhu, kata Rasul. Berpuasalah kamu karena itu akan menyehatkan. Artinya kalau puasa itu yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Kita ini jangankan yang halal, yang haram pun dimakan kadang-kadang. Dan itu tidak salah ya. Mall itu pasar itu bagus. Baik-baik saja. Tentu memerlukan, menyediakan keperluan hidup manusia. Betul. Tapi kalau kemudian kita membeli seharusnya sepatu belum rusak, ya, cukuplah dipakai untuk bersilaturahim Idul Fitri ya. Orang juga nggak lihat ke bawah kan. Tapi janganlah kemudian banyak kaum ibu tapi ya, wah beli sepatu baru, sehingga sepatu di rak itu bagaikan toko sendiri. Nah ini yang disebut konsumtivisme. Akhirnya ya pemborosan. Lebih bagus sepatu yang banyak, yang jumlahnya puluhan di rak itu, sebagian dijual, santuni fakir miskin, santuni yatim piatu, pahala dapat. Aduh, ini barusan dapat jeweran nih dari Bang Din nih, karena sebenarnya ini termasuk yang baru nih Bang. Kalau jam gimana? Jam nggak, ini masih lama Bang, masih stok lama. Oke, ini seru sekali bincang-bincang kita bersama dengan Bang Din. Tapi kita akan juga mendengar ulasan atau tanggapan dari Bang Din, bagaimana sih seharusnya para ulama dan juga pemerintah menyikapi gaya hidup konsumtivisme yang sudah merebak, yang belakangan sering dikatakan bahkan sudah menjadi the way of life masyarakat Indonesia. Setelah yang satu ini. Nah, kita di sini aja Bang. Ini sebentar lagi biasanya akan ada acara nih. Kita ini luar biasa mall. Bisa nonton dari sini nih Bang. Pantas asik. Kawan saya dari luar negeri. Jakarta di surga mall katanya. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat di Los Angeles. Pulang tahun 91, 20 tahun lagi saya datang. Atau 15 tahun, nggak ada perubahan. Mallnya mall-mall kecil saja, tapi Jakarta luar biasa. Ini tanda kemakmuran dan kesejahteraan mudah-mudahan itu. Ya. Bang, Islam kan memang mengajarkan kita untuk tidak boros dalam berbelanja dan membeli sesuai dengan kebutuhan atau secukupnya saja. Nah, tapi bagaimana juga kalau tadi Abang katakan kita mengalokasikan sebagian yang kita miliki untuk di jalan agama, dalam hal ini kita berinfak, infak fisabilillah. Ya itu pesan Al-Quran ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, di harta mereka, harta kita itu ada hak tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang datang meminta maupun yang tidak datang meminta. Ini adalah filosofi atau prinsip kepemilikan harta menurut Islam ya. Bahwa tidak semua harta yang kita miliki itu milik kita 100%. Ada milik orang lain yang berarti harus disedekahkan, diinfakkan, dan bahkan dizakatkan jika sudah memenuhi ketentuannya. Tapi apakah zakat itu efektif Bang untuk bisa mengatasi krisis konsumtivisme? Sangat. Kalau dijalankan dengan semestinya zakat, saya pernah mendapat informasi dari kawan pakar ya, ekonomi. Seandainya wajib zakat di Indonesia menunaikan kewajiban agamanya berzakat, itu puluhan triliun, 20 triliun akan dikumpulkan per tahun. Per tahun ya? Berapa banyak sekolah, rumah sakit, universitas, bahkan kita bisa miliki TV dakwah yang besar. Ya. Apa sih Bang? Apakah mungkin karena pendidikan agama sejak dini atau sejak kecil itu kurang? Ya, kesadaran menunaikan ajaran agama ya. Dan juga saya kira pengaruh dari materialisme. Ya. Tentu ini tidak boleh kita generalisasi ya. Saya kira umat Islam mayoritas masih banyak yang baik, yang tidak seperti itu. Tetapi kecenderungan konsumtif materialistik ini memang harus mulai kita hindari, kita kikis,
karena dia bertentangan dengan nilai-nilai agama tadi. Nah terakhir Bang, mungkin peranan dari pemerintah gitu untuk juga bisa membantu, artinya jangan cuma dari kita pribadi dan juga para ulama, tapi kira-kira apa ya? Itu negara itu sangat penting. Itu gunanya ada negara, ada pemerintah, karena negara itu kita beri amanat untuk mengatur kehidupan bersama kita. Betul, Bang. Maka perlu pengaturan, umpamanya sistem ekonomi kita jangan terlalu dibuka kepada kapitalisme global. Bukan kita menolak, tapi kalau kapitalisme global mencengkeram, ini fenomenanya mall-mall modern ini, yang akan untung adalah para pemilik modal, para kapitalis itu sendiri, dan kita kemudian terjajah. Rakyat ini bagaikan terjajah. Dimangsa ya Bang. Menjadi mangsa ya. Kemudian spending. Sementara kesejahteraan rakyat dari sudut pemasukan tidak imbang. Ini yang membuat banyak masyarakat yang boleh jadi akan terjatuh kepada kemiskinan. Nah, ini harus ada sebuah reformasi. Diawali dengan apa? Revolusi mental. Nah, menurut presiden kita itu. Mentalitas kita itu orang barat atau Tionghoa itu terkenal dengan berhemat. Itu yang dulu mendorong bangsa barat tampil maju antara lain karena kerja keras, kedisiplinan, penghargaan akan waktu dan penghematan. Sekarang bangsa timur, khususnya etnik Tionghoa, kita ngeraih maju the rise of China karena juga kerja keras, keuletan, memasukkan uang, disiplin, menghargai akan waktu dan hemat. Jadi bukan bakhil, bukan kikir atau pelit, tapi hemat. Nah maka saya kira hemat pangkal kaya ini harus mulai diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Sayang sekali peribahasa itu sudah nggak diajarkan di sekolah-sekolah. Bepatah petitih kalau di Minang. Orang Minang, betul. Wah, luar biasa. Bang, terima kasih sekali nih atas pencerahannya di hari ini. Jadi juga belanja nih. Nggak jadi deh Bang, karena sebenarnya jujur yang Abang bilang tadi, barang-barang saya masih banyak yang bisa dipakai. Saya juga ya udahlah ini. Perlu sebagian barangnya disumbang. Setuju. Saya memulailah di Ramadan ini menjadi momentum untuk pengen bisa meneladani akhlaknya Rasulullah, ya kan? Punya, tapi beliau lebih berorientasi kepada untuk orang lain. Sedangkan dianya cukup sederhana saja. Dan kita membeli tadi sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan jangan melebihi dari pendapatan. Lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai seperti itu. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam Risalah Hati, informasi Islami, jiwa muslimin sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Bang. Waduh.